Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Hijriatin, NIM T2019-8112 dari kelas Tadris Biologi 3. Langsung saja, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang vitamin dan mineral. Pembahasan pertama yaitu vitamin. Kata vitamin berasal dari kata vital yang artinya hidup dan amin yang artinya senyawa yang mengandung gugus N. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu yang sangat diperlukan untuk proses kehidupan normal atau mikronutrien. Fungsi vitamin diantaranya untuk menjaga kesehatan tubuh kita, untuk melengkapi karbohidrat, kalori, mineral, dan lainnya. Dan fungsi dalam metabolisme yang paling utama adalah sebagai kofaktor. Apa itu kofaktor? Kofaktor ialah substansi protein yang berperan dalam reaksi enzimatis. Macam-macam vitamin. Di sini vitamin terdiri dari dua macam, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Sedangkan vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin C dan vitamin B kompleks seperti B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Selanjutnya, vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak merupakan molekul hidrofobik apolar yang semuanya adalah derivat isopren. Vitamin tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga harus disuplai dari makanan. Sumber vitamin yang larut dalam lemak banyak terdapat dalam daging, ikan, minyak ikan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Yang pertama, vitamin A atau retinol merupakan senyawa polyisoprenoid yang merupakan senyawa polyisoprenoid yang mengandung cincin sikloheksenil. Senyawa-senyawa tersebut adalah retinal, asam retinoat, dan retinol. Hanya retinol yang memiliki aktivitas penuh di vitamin A. Yang lainnya hanya mempunyai sebagian fungsi vitamin A. Jadi di sini itu yang penuh aktivitasnya itu hanya retinol. Yang lainnya itu hanya di bagian-bagian vitamin A saja. Sumber vitamin A itu ada susu, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Fungsinya untuk menjaga kesehatan kulit, mata, dan imunitas tubuh. Selanjutnya, vitamin D, kaliseferol, merupakan prohormon steroid. Vitamin ini diwakili oleh sekelompok senyawa steroid yang terutama terdapat pada hewan, tetapi juga terdapat dalam tanaman serta ragi. Sumber vitamin D banyak ditemukan pada makanan hewani, antara lain ikan, telur, susu, serta produk olahan seperti keju. Fungsinya untuk membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Selanjutnya, vitamin E atau tokoferol merupakan antioksidan yang kuat dan berfungsi untuk mencegah terbentuknya peroksida secara berlebihan dalam jaringan. Sumber vitamin E ini banyak ditemukan pada ikan, ayam, kuning, telur, ragi, susu, daging, kacang-kacangan, dan sayuran. Fungsinya untuk menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit, mata, sel darah merah, hingga hati, melindungi paru-paru manusia dari polusi udara sebagai senyawa antioksidan alami. Selanjutnya, vitamin K atau naftokinon. Vitamin yang tergolong ke dalam kelompok vitamin K adalah naftokinon tersubstitusi dengan polyisoprenoid. Vitamin K disebut juga vitamin koagulasi atau penggumpal. Vitamin K terdiri dari
K1, K2, atau vanadion, produk sintesis yang memiliki kekuatan 3 kali dibanding vitamin K. Vitamin K larut dalam lemak dan tahan panas, tetapi mudah rusak dalam radiasi asam dan alkali. Rusak oleh radiasi asam dan alkali. Sumber vitamin K terdapat pada susu, kuning telur, sayur segar, dan minyak nabati. Fungsinya untuk pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka. Selanjutnya, vitamin yang larut dalam air merupakan vitamin yang mudah diserap ke dalam jaringan dan secara alami tidak disimpan dalam tubuh. Artinya ini secara alami tidak disimpan dalam tubuh itu dibuang melalui pencernaan. Sumber vitamin ini terdapat pada ikan salmon, daging sapi, jeruk, kiwi, bayam, telur, susu, dan yogurt. Vitamin yang larut dalam air kelompok dari vitamin B kompleks yang merupakan kofaktor dalam berbagai reaksi enzimatik yang terdapat di dalam tubuh kita. Vitamin B1 atau tiamin, atau juga bisa disebut tiamin hidroklorida. Tiamin ini tersusun dari pirimidin tersubstitusi yang dihubungkan oleh jembatan metilen dengan tiazol tersubstitusi. Bentuk aktif tiamin adalah tiamin difosfat, di mana reaksi tergantung oleh enzim tiamin difosfotransferase dan ATP yang ada di dalam otak dan hati. Sumbernya terdapat pada gandum, nasi, daging, susu, telur, dan kacang-kacangan. Fungsinya untuk menjaga kesehatan kulit dan membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi dan membantu proses metabolisme protein lemak. Selanjutnya, vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin B2 ini disebut riboflavin karena strukturnya mirip dengan gula ribosa dan juga karena ada hubungan dengan kelompok flavin. Riboflavin merupakan komponen suatu enzim yang dikenal sebagai flavoprotein dan terlibat dalam reaksi-reaksi metabolisme intermediat. Sumber vitamin B2 ini banyak ditemukan pada sayur segar, kedelai, kuning telur, dan susu. Fungsinya penting dalam metabolisme di tubuh manusia. Di dalam tubuh berperan sebagai koenzim flavin mononukleotida dan valvin adenin dinukleotida, membentuk molekul steroid, sel darah merah, glikogen, serta menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh seperti kulit, rambut, dan kuku. Selanjutnya, vitamin B3 atau niacin. Niacin atau niacinamida merupakan dua senyawa yang memiliki sifat biologis yang sama. Niacinamida banyak terdapat dalam jaringan ternak dan lebih larut dalam air, sedangkan niacin sebagai larut dalam air panas. Niacin berperan dalam reaksi enzimatik dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, yaitu NAD dan NADP. Keduanya berperan sebagai penerima hidrogen. Sumbernya terdapat pada makanan hewani seperti hati, ginjal, daging unggas, ikan, serta gandum dan kentang manis. Fungsinya untuk menghasilkan energi metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, menjaga kadar gula darah, tekanan darah tinggi, penyembuhan migrain, vertigo, dan penetral racun. Selanjutnya, vitamin B5 atau asam pantotenat yang merupakan bagian dari koenzim A yang berperan dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, khususnya dalam produksi energi. Vitamin ini juga terlibat dalam asam lemak dan lipida lain. Sumber vitamin ini terdapat pada daging, susu, ginjal, dan hati, hingga makanan nabati seperti sayuran hijau dan kacang hijau. Fungsinya terlibat dalam reaksi enzimatik dan metabolisme, seperti dalam reaksi pemecahan nutrisi makanan, terutama lemak.
menjaga komunikasi yang baik antara sistem saraf pusat dan otak, memproduksi senyawa asam lemak, neurotransmitter, dan hormon tubuh. Selanjutnya, vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 ini terdiri dari kelompok piridina yang banyak. Kesamaannya satu dengan yang lain, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamina. Vitamin ini larut dalam air dan stabil terhadap panas dan asam. Rusak jika dalam larutan alkali, tetapi paling tahan terhadap pengaruh pengolahan dan penyimpanan. Sumber banyak terdapat dalam beras, jagung, kacang-kacangan, daging, dan ikan. Fungsi vitamin ini sebagai senyawa koenzim A yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui jalur sintesis asam lemak seperti sphingolipid dan fosfolipid. Metabolisme nutrisi memproduksi antibodi sebagai mekanisme pertahanan tubuh terhadap antigen atau senyawa asing yang berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, vitamin B7 atau biotin, yang merupakan koenzim dari berbagai yang ikut berpartisipasi dalam proses karboksilasi, dekarboksilasi, dan reaksi deaminasi. Sumber vitamin B7 ini terdapat dalam banyak jenis makanan dan di dalam tubuh dapat disintesis oleh bakteri saluran cerna. Sumber yang baik adalah hati, kuning telur, kedelai, kacang tanah, sayuran, dan buah-buahan tertentu, jamur, pisang, jeruk, semangka, dan stroberi. Fungsi vitamin ini sebagai koenzim pada reaksi yang menyangkut penambahan atau pengeluaran karbon dioksida kepada atau dari senyawa aktif, sintetis dari oksidasi asam lemak, deaminasi pengeluaran NH2 dari asam amino tertentu, terutama asam aspartat, treonin, dan serin, serta sintesis purin yang diperlukan dalam pembentukan DNA dan RNA. Vitamin B9 atau asam folat. Vitamin ini nama generiknya adalah folasin, yang merupakan istilah bagi asam folat dan senyawa kimia lain yang memiliki keaktifan seperti asam folat. Dan vitamin ini sedikit larut dalam air, mudah dioksidasi dalam larutan asam, dan peka terhadap sinar matahari. Sumber vitamin ini terdapat pada sayuran hijau, hati, daging tanpa lemak, serelia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. Fungsinya untuk sintesa sel-sel baru, pembentukan sel darah merah dan sel darah putih, menyembuhkan anemia pernisiosa dan gangguan saraf. Yang terakhir dari vitamin B yaitu vitamin B12, cyanocobalamin, yang merupakan suatu vitamin yang sangat kompleks molekulnya, yang mengandung sebuah atom kobalt yang terikat mirip dengan besi terikat dalam hemoglobin atau magnesium klorofil, yang terdapat dalam bentuk dan dikenal sebagai balamina. Cyanocobalamin yang merupakan salah satu bentuk yang paling aktif. Sumber vitamin ini terdapat pada daging, telur, susu, hati, dan ragi. Fungsinya untuk metabolisme energi di dalam tubuh, untuk memelihara kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA. Selanjutnya, vitamin C atau asam ascorbat merupakan vitamin yang paling mudah rusak. Di samping sangat larut dalam air, vitamin C mudah teroksidasi dan dipercepat oleh panas, sinar, alkali, enzim oksidator, serta katalis tembaga dan besi. Sumber vitamin C ini terdapat pada jeruk, stroberi, anggur, tomat, brokoli, dan kentang. Fungsi vitamin ini sebagai senyawa pembentuk kolagen, senyawa antioksidan, membantu menurunkan laju mutasi dalam tubuh sehingga resiko timbulnya penyakit degeneratif
dan juga berperan dalam penutupan luka saat terjadi pendarahan dan memberikan perlindungan lebih dari infeksi mikroorganisme patogen. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mineral. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia yang merupakan bagian dari tubuh dan memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Fungsi mineral memiliki peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh, baik pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi tubuh secara keseluruhan. Lalu sebagai katalis dan kofaktor dalam berbagai aktivitas enzim dalam tahap metabolisme. Selanjutnya untuk pengaturan pekerjaan enzim-enzim. Selanjutnya lagi untuk pemeliharaan keseimbangan asam basa. Lalu membantu transfer ikatan-ikatan penting, dan yang terakhir untuk pemeliharaan kepekaan otot dan saraf terhadap rangsangan. Klasifikasi mineral. Klasifikasi mineral berdasarkan jumlahnya ada dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Yang pertama, mineral makro, yang merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang lebih besar, lebih dari 100 magnesium per hari, dibandingkan kelompok mineral yang lain. Contohnya, kalium, fosfor, natrium, kalium, dan klorida. Yang kedua, mineral mikro, yang merupakan kelompok mineral yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang relatif kecil, kurang dari 100 magnesium per hari, dibandingkan kelompok mineral yang lain. Contohnya mangan, besi, tembaga, iodium, dan seng. Fungsi mineral makro dan mikro. Fungsi mineral makro. Elemen makro berfungsi sebagai bagian dari zat yang aktif dalam metabolisme atau sebagai bagian penting dalam struktur sel dan jaringan. Yang kedua, selain itu tiap mineral makro memegang peranan khusus di dalam tubuh. Fungsi mineral makro. Fungsi mineral mikro. Yang pertama, mikroelemen pada umumnya berfungsi berhubungan dengan enzim, bahkan iodium merupakan bagian dari struktur suatu hormon. Yang kedua, beberapa elemen yang bekerja sama erat sekali dalam melaksanakan fungsinya, sehingga dalam membicarakan elemen-elemen tersebut harus dilakukan sekaligus. Misalnya Na dan K, atau natrium dan kalium, atau lainnya, misalnya metabolisme tubuh. Mineral dibagi menjadi 4, yaitu mineral esensial, mineral kemungkinan esensial, mineral non-esensial, dan mineral yang berpotensi toksik. Yang pertama, mineral esensial. Termasuk dalam kelompok mineral esensial untuk makroelemen adalah kalsium, magnesium, natrium, kalium, fosfor, klorin, dan sulfur. Untuk mikroelemen adalah mangan, zat besi, tembaga, iodium, seng, fluorin, vanadium, kobalt, molybdenum, selenium, kromium, timah putih, nikel, silikat. Mineral kemungkinan esensial termasuk dalam kelompok ini adalah arsen, barium, bromin, kadmium, dan strontium. Yang ketiga, mineral non-esensial termasuk dalam kelompok ini adalah aluminium, antimon, bismut, boron, germanium, aurum, timah hitam, airaksa, rubidium, perak dan titanium. Mineral yang berpotensi toksik yang A. tembaga, molybdenum,
selenium. Selanjutnya yang B, arsen, kadmium, dan yang C, timah hitam dan raksa. Baik, kita beralih kepada contoh-contoh mineral serta pengertian dan sumber fungsinya. Kalsium merupakan jenis mineral yang paling berlimpah dalam tubuh manusia. Total rata-rata banyaknya kalsium pada tubuh orang dewasa kurang lebih mencapai 1 kg, di mana 99%-nya terdapat pada tulang dan gigi. Lalu 1%-nya sisanya ada pada cairan tubuh dan aliran darah. Walaupun terkesan sangat sedikit, 1% ini sebenarnya berperan penting dalam transmisi sistem saraf, kontraksi otot, pengaturan tekanan darah, dan pelepasan hormon. Sumber kalsium ini terdapat pada susu, telur, dan buah-buahan. Fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya, fosfor. Fosfor yang merupakan bagian dari senyawa tinggi yang diperlukan dalam suplai energi untuk kegiatan seluler. Fungsinya untuk klasifikasi tulang dan gigi, absorpsi dan mengangkut zat gizi, mengatur keseimbangan asam basa, serta proses lain dalam tubuh. Sumbernya terdapat pada daging, ayam, ikan, telur, susu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, magnesium. Magnesium merupakan makromineral terbanyak dalam tubuh manusia. Di dalam tubuh, magnesium ditemukan pada bagian tulang 60-65% dan pada otot 25%, serta sisanya tersebar merata pada sel tubuh dan cairan tubuh. Fungsi magnesium sebagai bagian lebih dari 300 enzim yang berperan dalam metabolisme zat gizi di dalam tubuh, membantu pada transmisi saraf, pembentukan darah, relaksasi otot, dan mencegah kerusakan gigi. Sumber magnesium terdapat pada sayuran hijau, daging, kacang-kacangan, dan susu. Natrium. Tubuh manusia mengandung 1,8 gram natrium per kilogram berat bebas lemak. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan cairan, asam basa, transmisi saraf, dan kontraksi otot. Sumber natrium ini dapat kita temui di garam dapur, MSG kecap, makanan yang diawetkan dengan garam dapur. Selanjutnya, besi. Besi merupakan suatu unsur metalik dan menyusun sekitar 5%, tentang itu erts kulit keras. Ketika murni ini merupakan suatu gelap, silvery gray metal. Warnanya, maksudnya ini dari warnanya. Kalau ketika murni, besi ini akan berwarna keabu-abuan. Ini merupakan suatu unsur yang sangat reaktif dan mengoksidasi karat dengan mudah. Fungsinya untuk pembentukan hemoglobin dalam darah. Sumber besi bisa kita ketemui pada susu, hati, kuning telur, dan sayur-sayuran hijau. Selanjutnya, tembaga, yang merupakan mineral yang bersumber dari padi-padian, polong-polongan, kerang, ginjal, dan hati. Fungsinya pembentukan eritrosit dan hemoglobin, komponen enzim dan protein, aktivitas saraf, sintesis substansi seperti hormon. Akibat kekurangan Cu adalah anemia, gangguan saraf, dan tulang. Selanjutnya, kalium. Kalium merupakan mineral yang bersumber dari sayuran, buah-buahan, dan kecap. Fungsinya untuk mengatur detak jantung, memelihara keseimbangan air, transmisi saraf, memelihara keseimbangan asam basa, katalisator, kontraksi otot,
mengatur sekresi insulin dari pankreas, memelihara permeabilitas membran sel. Kromium merupakan komponen GIF atau glukose tolerance factor. GIF terdapat dalam yeast yang dipakai untuk memproduksi bir yang mempertahankan metabolisme karbohidrat tetap dalam keadaan normal. Fungsinya untuk menjaga kadar gula, memudahkan masuknya glukosa ke dalam sel atau pelepasan energi. Sumber kromium ini terdapat pada biji-bijian, serealis utuh, makanan laut, dan daging. Klorin merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam setiap hari dengan jumlah 15-20 gram. Fungsi klorin untuk membentuk asam lambung atau HCl atau asam klorida pada lambung dan memelihara keseimbangan cairan dalam tubuh. Sumbernya terdapat pada garam dapur, keju, sayuran hijau, makanan laut, telur, susu, dan daging. Kobalt merupakan komponen vitamin B12. Fungsinya untuk membentuk pembuluh darah serta pembangun vitamin B12. Diperlukan untuk fungsi normal sel, terutama sumsum tulang, mematangkan sel darah merah, sistem saraf, dan sistem pencernaan, berperan dalam fungsi berbagai enzim. Sumber kobalt makanan sumber vitamin B12 seperti daging, hati, susu, dan hasil olahannya. Selanjutnya, mineral dalam bahan pangan. Mineral dalam bahan pangan dapat berada dalam bentuk 3 macam, yaitu yang pertama, terikat dengan senyawa organik, contohnya hemoglobin, enzim, dan fitin. Yang kedua, sebagai garam, contohnya NaCl, CaCO3, dan KLO3. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ion bebas, contohnya Na+, Ca+, dan Cp. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf ketika ada yang salah maupun dari ucapan maupun dari perkataan dan dari suara bising-bisingnya. Mohon maaf. Sekian dan terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.